Pemirsa, terdakwa kasus dugaan penistaan dari dugaan penistaan agama, kasus yang kemarin setengah ramai diperbincangkan begitu dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, nanti akan menjalani sidang ke-9 yang akan dijalani besok. Namun dalam persidangannya pekan lalu, Ahok dikecam warga NU karena dinilai merendahkan martabat Rais Am PBNU, Kiai Haji Maruf Amin. Seperti apa sebetulnya tata acara atau beracara di persidangan? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum yang merupakan dari Universitas Pelita Harapan. Ada Pak Frans Winarta. Selamat petang, Prof. Frans. Selamat petang ya. Prof, kita akan melihat persidangannya besok akan kembali dilanjutkan. Persidangan ke-9 begitu. Saya ingin tahu sebetulnya catatan Anda, evaluasi Anda yang terjadi di sidang ke-8 hingga kemudian menimbulkan gonjang-ganjing di publik. Seharusnya dalam persidangan hukum acara pidana itu memang harus dikendalikan betul-betul oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimnya ini kan lebih dari 3 orang, di luar kelaziman sebetulnya kan. Nah, oleh karena itu kita harapkan bahwa majelis hakim ini dengan jumlah yang lebih banyak dari biasa bisa mengendalikan lebih teratur, lebih disiplin. Baik, ini menarik sekali Anda bilang ini di luar kelaziman begitu. Tapi memang apakah memang di luar kelaziman ini berarti ada sesuatu yang janggal atau memang sebenarnya biasa saja dengan jumlah hakim mau berapa saja di persidangan? Ya, saya tidak bisa menganggap biasa karena ini mungkin pertimbangan bahwa perkara ini perkara yang bermuatan politis yang sangat sensitif atau yang disebutkan sebagai highly motivated case atau yang political case begitu, sehingga misalnya sidang ini biasanya dibuka dalam hukum pidana itu, hukum acara pidana itu dibuka dengan menyatakan bahwa sidang ini terbuka untuk umum. Selalu secara lazimnya begitu. Jarang dinyatakan tertutup atau sebagian tertutup. Kalau tidak salah sekarang ini sebagian tidak diumumkan, gitu. Tidak dibuka kepada publik. Itu yang menurut saya di luar kelaziman. Di luar kelaziman. Ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa harusnya hakim dan elemen dari persidangan itu mengendalikan apa yang terjadi dalam persidangan karena komitmen mereka adalah untuk tidak menyiarkan secara langsung persidangan tersebut. Itu yang dilakukan dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Namun yang saya ingin tanya, seperti apa kemudian percakapan, kemudian pembuktian material yang berlangsung di persidangan sehingga bisa menjadi pergunjingan di media bahkan di publik saat ini, protes dan segala macam. Justru itu, disiplin atau tertib dari persidangan ini harus betul-betul dikendalikan oleh majelis hakim. Karena mereka lah yang punya peranan utama sebetulnya. Berarti ada yang tidak tertib. Karena persaingan, perdebatan atau cross examination terhadap saksi itu nanti ahli itu semua harus dikendalikan oleh hakim atau majelis hakim karena tentu JPU akan berusaha untuk menuduh. Baik. Untuk sedangkan pengacara pasti untuk membela. Pada hakikatnya seperti itu begitu ya. Ya harus berimbang. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada JPU maupun kuasa hukum. Tentang apa yang terjadi oleh terdakwa dengan saksi Kiai Haji Maruf Amin? Nah, siapa sebetulnya yang lepas kendali dalam kasus ini? Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Misalnya usia dari saksi 70 berapa? 73 kalau tidak salah ya, atau 75 saya lupa. Tapi paling tidak dengan seusia begitu, apakah wajar kalau JPU, kuasa hukum maupun hakim memperkenankan, terutama majelis hakim yang mempunyai wewenang untuk mengatur lalu lintas dari pertanyaan maupun lamanya sidang atau lamanya kesaksian dari Kiai Haji kita paham Amin bahwa ini. Kesaksian yang 7 jam itu betul, tadi. 7 jam ada lebih dari 230 sekian pertanyaan, namun bukankah beliau di awalnya sudah berkomitmen? Dalam BAP pun beliau sudah ikut, kemudian ketika dihadirkan sebagai saksi pun beliau berkenan. Bukankah pada akhirnya tidak ada yang salah dengan itu? Saya tidak tahu apakah itu ditanyakan atau tidak oleh majelis maupun oleh JPU maupun oleh kuasa hukum. Apakah beliau itu sanggup atau tidak dengan waktu yang sedemikian banyak ya 7 jam untuk seorang yang usia di atas 70 tahun. Berarti Anda menilai seseorang dalam kondisi yang benar-benar fit akan berbanding lurus dengan kualitas kesaksiannya? Pasti. Lamanya kesaksian ini tentu akan mempengaruhi ausdauer atau daya tahan dari si saksi itu, pasti itu.
Baik, jika ternyata yang terjadi adalah seperti kemarin, apakah memang ada pihak-pihak yang seolah tidak peduli dengan kondisi dari saksi Ya yang dihadirkan? harusnya yang saya bilang tadi, wewenang itu adanya di majelis hakim. Tapi Disiplin, ketertiban, tanya jawab, lalu lintas tanya jawab, berapa lama, ya, berapa. bisa ditentukan di awal begitu ya? Artinya hakim harus menilai semuanya, majelis hakim. Apakah dia menyanggupi sekian lama dan apakah diberikan waktu jeda, istirahat, minum dulu atau bagaimana. Ditanyakan juga apakah sanggup masih itu kan atau di hari lain kalau tidak sekarang semuanya. Apa harus hari ini 7 jam? Saya kira tidak ada aturan main seperti itu. Baik, nah selain dari hakim, bukankah salah satu pihak begitu yang seharusnya bertanggung jawab terhadap saksi adalah JPU karena dia adalah yang menghadirkan Ya. saksi, dia juga bisa mengusulkan kepada Bisa hakim saja, kan? bisa saja. Karena walaupun bagaimana itulah saksi dari JPU, jadi dia harus menanyakan Oke. apakah di luar kesanggupan atau tidak, atau mau atau buat jeda istirahat atau lain kali bisa saja. Baik, selama ini kami kerap gitu ya mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang hadir dalam persidangan. Ini seolah ada pembiaran begitu yang dilakukan oleh jaksa yang ada di persidangan. Biasanya jaksa ini kerap melindungi saksi yang dihadirkannya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup tidak layak ataupun tidak etis ditanyakan kepada saksi yang dihadirkan. Namun ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa jaksa seolah membiarkan hal itu terjadi. Apakah memang tergantung jaksanya atau memang tergantung dari persidangannya menurut Anda? Saya kira Anda harus tanya kepada jaksa umum, jangan kepada saya. Tapi kalau saya sih biasanya tentunya tugas dari seorang JPU adalah sedapat mungkin menggunakan saksi ini untuk memberatkan dakwaan atau tuntutannya suatu hari. Bagaimana untuk perlindungan kepada saksi dari pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum? Apakah jaksa ini juga memiliki kewajiban untuk melindungi pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan begitu dari kuasa hukum atau dibiarkan saja? Bukankah biasanya ada objeksi atau keberatan kemudian ketika itu sebelum ditanyakan? Loh, ya memang biasanya baik JPU maupun kuasa hukum mempunyai hak untuk mengajukan keberatan kalau pertanyaannya tidak relevan. Baik, nanti kita akan lanjutkan karena kita sudah terhubung dengan sambungan telepon bersama dengan Kabid Pengawasan Hukum dan Investigasi Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus. Selamat petang Pak Jayus. Ya, Pak. Ya, Pak, saya ingin mengetahui sebetulnya, tadi kita berbincang terkait dengan legal standing dan kepantasan seorang saksi. Disebutkan bahwa adalah tanggung jawab instrumen pengadilan untuk mengawasi jalannya tata acara persidangan, namun juga untuk melihat seperti apa kesaksian seorang saksi, apakah beliau dalam kondisi fit begitu untuk bersaksi dalam sebuah persidangan. Seperti apa evaluasi Anda dalam sidang Ahok ke-8? Kalau penyakit pokok materi saya nggak komentar dulu ya Pak, karena saya fokus kepada kode perilaku hakim. Baik, adakah pelanggaran kode etik yang terjadi pada sidang ke-8 dalam catatan Anda? Ya, Adakah pelanggaran kode etik yang terjadi pada sidang Ahok ke-8 dalam pandangan Anda? oh ya, kalaupun ada pun tidak ada belum bisa saya sampaikan sekarang karena besok kan mau ada persidangan, saya kurang etis kalau menyampaikan hakim telah melakukan pelanggaran dan sebagainya. Jadi yang paling penting disampaikan kepada publik, saya senantiasa terus memantau setiap jalannya persidangan dalam kasus ini karena ini menjadi perhatian publik. Pantauan ini seperti apa ya dari KAI? Ya, kita sudah punya SOP-nya, berkaitan apakah hakim misalnya dalam memimpin persidangan itu dia sudah bertindak tidak memihak atau imparsial, kemudian berdasarkan prinsip-prinsip kode etik yang lainnya 110 itu. Jadi kita pantau, kita data setiap tim pemantau di kita itu ya saat memantau itu bikin laporannya ada SOP-nya di kita. Baik, tapi laporan itu akan dibuat setiap ada persidangan selesai, kemudian laporan itu segera dibuat begitu Pak? Setiap pemantauan itu dibuat laporannya. Dan pemantauan itu dilakukan setiap kali jalannya sidang Pak? Dan nanti ada kesimpulan di akhir, disimpan di akhir apakah misalnya ada dugaan hakim itu melanggar kode etik atau tidak. Nanti dibawa ke tim panel, kemudian panel menyatakan misalnya ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran, baru dibawa ke pleno, diputus hakim melanggar atau tidak melanggar. Seperti apa sih
pelanggaran kode etik yang bisa saja dilakukan oleh hakim secara umum, Pak Jaja? Banyak kualifikasinya ya, banyak kualifikasinya. Tadi sudah saya sebutkan misalnya hakim imparsial, memihak, ya tidak berlaku fair, sehingga dia misalnya memihak ke salah satu pihak, itu nggak boleh. Kemudian dalam perkara yang bersangkutan, kalau seandainya hakim itu bertemu salah satu pihak, itu juga tidak boleh. Apakah kemudian untuk menindaklanjuti beberapa pelanggaran kode etik yang Anda sebutkan tadi, menunggu laporan terlebih dahulu terhadap hakim tertentu, atau sebetulnya bisa proaktif untuk kasus Ahok misalnya? Kalau pemantauan berjalan, tentunya tim pemantau akan langsung melaporkan kepada komisioner. Bahkan dalam beberapa, saya sudah 2 kali memantau ya, dalam kasus-kasus dalam sidang-sidang sebelumnya. Nah, besok juga ada yang mantau. Jadi setiap pemantauan itu pasti dilaporkan. Nah, tindak lanjutnya akan seperti apa? Jika kemudian laporan dari tim pemantau itu sudah diterima oleh Komisi Yudisial dalam organisasi begitu, apakah akan langsung diberikan peringatan kepada hakim tersebut yang bersangkutan? Nah, tentunya nanti kalau misalnya terbukti ya kita akan berikan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi. Kalau tidak terbukti ya misalnya kalau itu hasil pemantauan langsung, kita akan nyatakan bahwa itu tidak hasil pemantauan pemeriksaan ditutup sehingga hakimnya tidak sampai diperiksa. Kalau misalnya ada dugaan kuat misalnya hakim melakukan pelanggaran kode etik, baru hakimnya diperiksa. Baik Pak Jaja, tadi Anda katakan bahwa dalam kasus ini sudah ada 2 kali pemantauan begitu ya dilakukan oleh tim dari KY. Apakah memang awal sudah dipantau? Saya sendiri pribadi udah 2 kali memantau, terus kemudian ada beberapa komisioner juga memantau, besok juga ada komisioner yang terjun bahkan bersama-sama Bawas kalau besok. baik dari pemantauan-pemantauan itu untuk evaluasinya jika nanti begitu seperti yang tadi ditanyakan oleh Abraham ada pelanggaran-pelanggaran, apakah ini akan menunggu dalam waktu tertentu atau selesai dalam sidang tersebut akan segera ditindaklanjuti? Mekanismenya kalau misalnya pada saat itu misalnya kita menemukan dugaan pelanggaran kode etik, mekanismenya itu dibawa ke panel kemudian dibawa ke pleno. Nah, nanti apakah pleno memutuskan, apakah nanti keputusannya disampaikan setelah perkara itu selesai diputus, itu nanti tergantung pada pleno. Saya ingin tahu apakah Komisi Yudisial juga memperhatikan gonjang-ganjing persidangan ke-8 antara terdakwa Basuki Cahayapurnama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Tentunya gonjang-ganjing itu menjadi catatan dan menjadi bahan bagi kita, tetapi tidak menjadi wajib kita mengikuti gonjang-ganjing itu kan. Yang paling penting kita adalah menilai apakah dalam suatu perkara tersebut ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim atau tidak. Begini Pak Jaja, mengapa demikian penting kami tanyakan kepada Anda? Karena kita paham betul dalam tata acara bersidang yang menjadi wasit adalah hakimnya. Kemudian cross examination itu pun ada di bawah kendali hakim begitu yang memberikan izin ataupun lampu hijau terhadap kuasa hukum maupun penuntut umum untuk bertanya kepada saksi, untuk memilih diksi ataupun kata-kata yang tepat untuk dilontarkan kepada saksi. Jika demikian, saya pikir apa evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? Ya, tentunya ada evaluasi, tetapi evaluasi itu belum bisa saya sampaikan pada kesempatan ini karena besok mau ada sidang kan. Baik, bisa diinformasikan Pak Jaja terkait dengan waktu yang dibutuhkan jika memang ada temuan dilempar begitu ya ke pihak-pihak seperti pleno dan lain sebagainya, butuh waktu berapa lama? Yang jelas saya tidak dalam posisi nanti kalau memberikan komentar itu seolah-olah mengintervensi berpihak kepada si A kepada si B gitu kan. Itu posisinya. Baik. Terima kasih Pak Jaja Ahmad Zayus dari Komisi Yudisial sudah berbincang bersama kami. Kita akan terus memantau sama-sama kita mengawal jalannya persidangan ini Pak Jaja. Ya. Dan saya kembali ke Prof. Frans. Apa yang Anda komentari terkait dengan Pengawasan dari KY? Kalau masalah kode etik sebaiknya kita tidak campuri ya, karena itu Komisi Yudisial yang memantau itu semuanya. Jadi saya tidak mau masuk ke wilayah kode etik, kepada proses peradilannya saja. Namun bisakah kemudian kode etik itu dianggap sebagai satu pelanggaran yang berujung pada lahirnya sebuah vonis ataupun keputusan yang cacat bisa jadi? Tidak langsung begitu. Biasanya itu kalau kode etik itu disampaikannya nanti sesudah sidang selesai, baru
Dewan Kehormatan itu bersidang, lalu ditentukan di mana misalnya kekeliruan-kekeliruannya. Jadi tidak langsung kepada jalannya sidang, karena itu akan mengganggu jalannya sidang. Ini cukup menarik begitu Anda katakan selesai sidang pada hari itu misalkan, bukan dari kasus sidang itu selesai sidangnya seluruhnya begitu. sampai vonis. Sampai vonis. Baru kemudian akan dilaporkan. Biasanya begitu. Kalau Tapi yang bagaimana? saya tahu, tapi ini kan kalau KAI itu untuk pemenang saya, Anda harus tanya kepada KAI. Tapi biasanya kalau sidang kode etik dari majelis hakim yang sudah usai gitu, biasanya itu disampaikan oleh Dewan Kehormatan atau yang dibentuk untuk itu, untuk disampaikan di mana ada pelanggaran-pelanggaran etikanya. Lalu bagaimana jika ada pihak-pihak seperti pihak dari jaksa ataupun pihak dari saksi, pihak dari kuasa hukum yang memiliki masukan-masukan ataupun keluhan-keluhan terkait dengan jalannya persidangan? Bagaimana mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan di persidangan, yang mereka alami di persidangan, agar persidangan selanjutnya ini bisa berjalan sesuai dengan kaidah? Selama yang dikeluhkan atau diprotes itu bisa diterima oleh majelis hakim, akan dipertimbangkan pasti. Misalnya ada keberatan waktunya sidang tiap saksi lah katakanlah. Ada yang misalnya juga tidak sanggup 4 jam, tidak sanggup 2 jam. Bisa saja diminta dipertimbangkan oleh baik JPU maupun pihak kuasa hukum. Oleh karena itulah wewenang mempertimbangkan itu ada di majelis hakim. Baik, seperti apa sih sebetulnya memperlakukan saksi di tata beracara persidangan sebetulnya Pak? Karena kita pahami betul bahwa dalam kasus ini akan banyak ulama. Barangkali akan ada juga ahli agama yang akan dihadirkan, kemudian akan terjadi cross examination layaknya yang Anda sebutkan tadi. Seperti apa perlakuannya? Saya kira yang paling penting di dalam sidang peradilan pidana itu adanya persamaan di hadapan hukum. Jadi saksi apakah itu dari kuasa hukum, saksi dari JPU harus diperlakukan secara manusiawi dan mengingat kepada persamaan di hadapan hukum. Jadi jangan sampai misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tidak relevan, ada pertanyaan-pertanyaan tidak yang menyimpang sekali dengan perkara ini. Baik. Ada juga misalnya katakanlah. Anda sudah masuk tadi di poin itu. Jika kemudian pertanyaan terkait dengan legal standing dari seorang saksi, perlukah kemudian itu dieksaminasi secara bersama-sama di muka persidangan agar kualitas dari kesaksian itu benar-benar bernilai untuk pembuktian material? Justru itu, JPU dengan kuasa hukum akan berdebat di situ dan akan dinilai oleh hakim, begitu, oleh majelis hakim. Tapi sebenarnya untuk kredibilitas dari saksi yang dihadirkan, apakah ini bisa dinilai kredibel atau tidaknya ini oleh kuasa hukum, atau memang hakimlah yang memutuskan apakah saksi ini kredibel atau tidak? Yang pasti hakim. Ketika ada keberatan dari dia kuasa yang hukum? akan, atau majelis lah yang akan menilai apa keberatan dari salah satu pihak mempunyai dasar atau tidak. Baik, kemudian kredibilitas saksi ini adalah diuji juga oleh hakim. Pada akhirnya secara final hakimlah yang memutuskan apakah dia kredibel atau tidak sebagai saksi. Baik, terima kasih Pak Frans Winarta sudah berbincang bersama kami dalam iNews Petang. Kita akan mengawal seperti apa jalannya persidangan.